Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Intania Rahmadita. Pada video kali ini saya akan membahas tentang definisi moderator, tugas dan tanggung jawab sebagai moderator, langkah-langkah yang dilakukan moderator saat sesi presentasi agar berjalan dengan baik, dan kunci sukses seorang moderator. Pertama-tama kita akan membahas tentang moderator. Apa itu moderator? Moderator berasal dari kata moderate yang berarti tengah, sedangkan secara sederhana moderator diartikan sebagai penengah. Atas dasar pengertian kebahasaan, orang yang bertugas menjadi penengah dalam sebuah seminar, pelatihan, dan rapat disebut sebagai moderator. Sedangkan bisa dibilang seorang moderator adalah ia yang memimpin jalannya diskusi dan ia orang yang bertanggung jawab atas kelancaran diskusi tersebut. Tugas dan tanggung jawab moderator sebagai berikut. Yang pertama, mengawal dan mengawasi jalannya diskusi yang menjadi tanggung jawab agar berjalan sesuai dengan topiknya. Yang kedua, seorang moderator hanya menjadi moderator di diskusi yang menjadi tanggung jawabnya saja. Yang ketiga, moderator harus dapat menciptakan ide atau topik baru agar diskusi menjadi lebih hidup dan dinamis. Yang keempat, memberi peringatan kepada peserta apabila terjadi kegaduhan yang tidak perlu. Yang kelima, melakukan tindakan agar diskusi bisa lebih fokus dan kondusif. Yang keenam, memberikan peringatan kepada peserta yang dianggap menyalahi peraturan dan atau dianggap mengganggu. Yang ketujuh, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan. Dan yang terakhir, memberi arahan kepada peserta. Berikut 9 langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai moderator dalam sesi presentasi agar berjalan dengan baik. Yang pertama, memberi salam pembuka. Yang kedua, memberi kalimat pembuka. Yang ketiga, memberi salam hormat kepada orang-orang yang terlibat dalam sesi presentasi. Yang keempat, memperkenalkan diri. Yang kelima, memberi instruksi kepada tim penyaji untuk memulai presentasi. Yang keenam, mengucapkan terima kasih kepada tim penyaji. Yang ketujuh, membuat sesi tanya jawab. Dan yang kedelapan, memberi kalimat penutup, serta yang terakhir memberi salam penutup. Kunci sukses seorang moderator. Persiapan merupakan kunci sukses menjadi moderator. Yang pertama, memahami materi diskusi. Kita bisa meminta materi kepada panitia untuk kita pelajari dan kita pahami. Memahami materi merupakan kunci sukses seorang pembicara publik termasuk moderator. Yang kedua, kenali narasumber atau pembicara. Yang ketiga, kenali audiens. Siapa saja peserta diskusi. Mengenali audiens berguna untuk menentukan gaya bicara, pilihan kata, busana, dan lain-lain. Yang keempat, jangan menjadi lawan bicara. Moderator tidak boleh menjadi narasumber dengan menjadi pembicara tambahan. Jangan pula menimbulkan kesan moderator menjadi mendominasi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Lestari Harmawanti dengan NIM 200210006 dari Prodi Hubungan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memaparkan materi tentang presentasi. Apa sih itu presentasi? Jadi, presentasi yaitu suatu kegiatan berbicara yang dilakukan di hadapan hadirin dengan tujuan untuk menyampaikan informasi. Kegiatan presentasi ini sering dilakukan pada beberapa acara formal dan non-formal untuk sekedar menyampaikan informasi secara visual. Entah itu mempresentasikan tugas atau hanya sekedar memberikan informasi. Orang yang menyampaikan informasi disebut dengan pembicara atau presenter. Sedangkan orang yang mendengarkan informasi tersebut disebut dengan audiens. Tujuan-tujuan umum melakukan presentasi. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri. Di dalam sebuah presentasi, kita juga bisa memperkenalkan diri dengan menyebut nama, identitas diri, dan juga informasi-informasi lain terhadap khalayak agar kita dapat dikenal oleh khalayak.
Yang kedua, menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan bisa berwujud materi edukasi, keuangan, atau bahkan sekedar informasi buat pemberitahuan. Pesan yang disampaikan bisa bersifat biasa, penting, atau bahkan rahasia. Yang ketiga, mempromosikan produk jasa. Sebuah presentasi bisa dikerjakan untuk tujuan promosi sebuah produk atau jasa terhadap konsumen atau pembeli. Yang keempat, meyakinkan pendengar. Dengan meyakinkan para pendengar, maka kegiatan presentasi harus memiliki isi berupa informasi data dan juga bukti yang tersusun secara logis. Yang kelima yaitu motivasi pendengar. Pemimpin atau presenter juga bisa memotivasi melalui forum presentasi demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Yang keenam, menyampaikan suatu ide-ide atau gagasan. Ide atau gagasan juga bisa disampaikan melalui presentasi. Pada saat perusahaan mengalami permasalahan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka diperlukan orang lain yang bisa memberikan argumen terkait ide atau solusi permasalahan tersebut. Yang ketujuh yaitu menghibur pendengar. Biasanya dalam acara hiburan akan dipimpin oleh seorang presenter yang handal dengan tujuan buat menghibur para penonton. Seorang presenter akan dituntut untuk melakukan pembicaraan yang bersifat menghibur dan relevan. Jadi, para penonton bisa menikmati acara yang sedang dibawakan tersebut. Yang kedelapan yaitu menyentuh emosi pendengar. Dalam hal ini, sang pembicara memiliki tugas buat membawakan presentasi tersebut agar bisa menyentuh perasaan atau emosi seseorang. Selanjutnya ada jenis-jenis presentasi. Jenis-jenis presentasi ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, presentasi dadakan atau impromptu. Presentasi ini dilakukan secara dadakan tanpa persiapan apapun. Yang kedua, presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi ini dilakukan dengan cara membawa naskah atau catatan. Yang ketiga, presentasi hafalan atau memory test. Presentasi ini dilakukan dengan cara menghafal teks yang sebelumnya sudah kita tulis. Dan yang keempat yaitu presentasi ektemporer. Presentasi ektemporer yaitu pembicara akan mempersiapkan materi dengan cara membuat poin-poin tertentu untuk disampaikan kepada audiens. Selanjutnya ada hal penting yang harus diperhatikan saat presentasi. Apa saja sih? Yang pertama yaitu menguasai materi. Jadi, seorang presenter harus menguasai materi terlebih dahulu sebelum menyampaikan kepada audiens. Yang kedua, menggunakan bahasa dengan baik. Seorang presenter harus menggunakan bahasa dengan baik agar dapat dipahami oleh audiensnya. Yang ketiga yaitu tenang dalam bersikap. Jadi, seorang presenter harus tenang dalam bersikap saat menyampaikan informasi atau materi terhadap audiens. Yang keempat yaitu memiliki keberanian. Seorang presenter harus memiliki keberanian yang tinggi